Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح ويفقهنا في الدين وافتدنا فتوح العارفين ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan oleh Allah saat ini dalam rangka ubudiyah, bertafakuh fid din, dan kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kita menjadikan kita semuanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang memurnikan ibadahnya semurni-murninya untuk Allah Azza wa Jalla. Ibu sekalian, para santri, kali ini kita dipertemukan oleh Allah di antara bulan-bulan yang baik, bulan-bulan yang banyak kebaikan di dalamnya, sehingga peluang bagi seorang muslim dan seorang muslimah memprioritaskan, memfokuskan waktunya untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan malam nanti atau siang nanti atau esok nanti. Kita berkumpul di bulan Sya'ban, di antara bulan-bulan yang Allah anugerahkan untuk kita. Banyak-banyak kita beramal di dalamnya. Allah jadikan Bapak Ibu sekalian, bulan ini kalau boleh dikatakan adalah bulan latihan. Kita sebentar lagi, Bu, akan berjumpa dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan Al-Quran, bulan siam, bulan berpuasa, bulan-bulan zikrullah, banyak mengingat Allah, berzikir kepadanya. Banyak di bulan tersebut orang-orang melakukan amal saleh, baca Al-Quran, bersedekah dan seterusnya. Maka bulan ini, bulan Sya'ban ini, Bu, adalah bulan latihan untuk bulan Ramadan. Sehingga dengan bulan Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang berhasil, Bu. Menjadi orang yang berhasil. Disebutkan oleh para ulama tentang bulan Sya'ban ini, Bu. Kata beliau, seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Bakhli rahimahullahu ta'ala, disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kata beliau, Syahrul Rajab ini adalah syahrul zar'i. Bulan Rajab
itu bulan menanam. Wa syahru Sya'ban, adapun bulan Sya'ban adalah syahrus saqi az-zar'i. Ini bulan setelah menanam, apa namanya Bu? Ibu kalau tani nanam cabai, apa yang dilakukan setelahnya? Masih pupuk enggak? Iya, dikasih pupuk Bu, dikasih sumber protein, kasih air, nutrisi. Jadi bulan Sya'ban itu Bu, bulan di saat menyirami tanaman. Nah, wa syahrul Ramadan ini syahrul hasadi zar'i. Adapun bulan Ramadan itu bulan masanya ibu panen. Ya, masa ibu panen. Padi itu Bu, kalau kita nanamnya berapa bulan namanya? Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Bulan pertama itu menyemai, menanam. Ya, bulan kedua ibu menaburkan pupuk, nyemprot dari hama gitu kan. Nah, bulan ketiganya ibu mulai panen. Nah, bulan Sya'ban begitu juga Bu. Bulan Sya'ban ini terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Bahasa kitanya bulan terjepit. Ya, bahasa kitanya bulan terjepit. Nah, ketika bulan Rajab kemarin sudah berlalu Bu, mestinya bulan Rajab kemarin itu kita sudah mulai menyemai kemarin itu Bu, sudah mulai belajar ya. Apa sih, ada apa sih di bulan Sya'ban, bulan Rajab itu? Ya. Dan setelah bulan Rajab apa sih bulan Sya'ban? Apa sih yang harus dilakukan bulan Sya'ban? Mulailah kita memupuk ya. Nah, di bulan Ramadan apa sih? Bulan Ramadan itu ada apa saja? Mulailah kita ya panen. Maksud saya begini Bu, kan kita di awal tadi sebutkan apa? Bulan Ramadan bulan Al-Quran kan, bulan sedekah, iya, bulan banyak-banyak kita berzikir, iya, puasa tentu apalagi. Nah, ketika bulan Rajab kita sudah belajar itu Bu, apa sih pembatal puasa, syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa. Mulai kita menyemai kan, menaburkan benih, pelajari itu. Nah di bulan Sya'ban mulai kita latih itu Bu, dilatih. Setelah kita memiliki ilmu tadi kan, al-ilmu qablul qawli wal amal. Ilmu itu adalah qablul qawli, sebelum berucap dan beramal. Kita pelajari tadi kan, sudah kita pelajari ya, kita mulai amalkan tuh, latihan dulu. Latihan apa? Baca Al-Quran ya. Targetkan ibu misalnya ya 1 hari paling minimal Bu ya, untuk latihan tuh 1 ayat gitu, 1 hari ya. Kemudian hari kedua mulailah 2 ayat. Hari ketiga mulailah 3 ayat. Namanya latihan. Latihan itu kan dikit-dikit, nggak ada namanya latihan langsung banyak, dikit-dikit dulu. Ya, itu kalau baca Al-Quran. Puasa pun juga demikian Bu. Ya, di bulan Sya'ban ini ibu tuh bisa puasa. Ya, mulai dikit-dikit, Senin Kamis. Ya, mulai beranjak nanti setelah Senin Kamis. Ya, puasa Nabi Daud ya. Puasa Nabi Daud itu puasa apa Bu? 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari lagi puasa. Iya. Nah, kalau bisa seperti itu, mampu melewatinya, mulai ibu puasa full. Ya, mulai ibu puasa full setiap hari, mulai dari awal kemarin sampai sekarang. Nah, ini maksudnya. Setelah bulan Ramadan mendatangi kita sudah terbiasa, kita sudah latihan, maka ibu bisa melewatinya. Ya, ibu terbiasa melewati puasa dari pagi sampai tenggelamnya matahari, nggak capek lagi ibunya, nggak ada rasa lapar apa yang sangat lagi, tidak begitu, karena ibu sudah terbiasa, sudah terlatih
Nah, itulah masa panen ibu. Makanya juga dikatakan oleh ulama lain, ya, Bu, wa man lam yazra wa yaghrish fi rajab wa lam yaski fi sya'ban wa kaifa yuridu ay yahsida fi ramadan. Bahasa kitanya, Bu, ketika seseorang berada di bulan Rajab dan dia tidak menyemainya atau tidak menanam di bulan Rajab, dan di bulan Sya'ban dia tidak menyiraminya, tidak memberikan pupuk, maka bagaimana mungkin, Bu, bisa di bulan Ramadan panen? Ya enggak, Bu? Ya kan? Ibu nanam padi, tapi di bulan Rajab ibu tidak tanam-tanam. Ya kan? Tibalah bulan Sya'ban, mau ngasih pupuk gimana? Tanamannya nggak ada. Ketika bulan Ramadan orang semuanya panen, ibu nanam enggak, ibu juga ngasih pupuk juga enggak, bagaimana bisa ibu panen? Ya kan? Nah, itulah dipermisalkan oleh para ulama seperti itu. Jadi kembali, Bu, bulan Sya'ban itu diantara bulan dari bulan Hijriyah. Sya'ban artinya, ini silang pendapat dari para ulama, Bu, ya. Apa sih arti Sya'ban? Ya. Kenapa sih disebut bulan Sya'ban? Nah, bahasa kitanya gitu. Kenapa disebut bulan Sya'ban? Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau mendefinisikan bulan Sya'ban, wasumiya Sya'banu yatasha'u bihim fi talabil miyah. Dinamakan bulan Sya'ban karena orang-orang Arab, karena al-Arabu, karena orang-orang Arab itu mereka tasya'ab. Tasya'ab itu yatafarraqun. Ini berpisah-pisah, berkelompok-kelompok, berpencar. Ada yang ke gua, ada yang ke padang pasir. Ya, tujuannya untuk apa? Mencari air, Bu. Mencari air. Ya. Ini bulan Sya'ban itu asal penamaannya bulan di mana orang-orang Arab itu banyak mereka berpencar-pencar, Bu, dalam rangka mencari air. Nah, para ulama ketika mendefinisikan bulan Sya'ban ini mereka beranjak dari sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini setelah diteliti dari sisi sanad, dari sisi rawinya, maka hadis ini tidak bisa dikatakan sebuah hadis. Ya, tidak bisa dikatakan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Innama sumiya Sya'ban li'annahu yatasha'abu fihi khairun katsirun lis-sha'im fihi hatta yadkhula jannata. Ya, sesungguhnya bulan Sya'ban dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya itu mereka yatasha'ab, berpencar-pencar, atau kebaikan itu banyak ragamnya, yang sangat banyak. Ya, bulan Sya'ban itu bulan di dalamnya banyak kebaikan, atau cabang-cabang kebaikan sangat banyak di dalamnya, teruntuk orang-orang yang berpuasa pada bulan tersebut sampailah dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi ingat, Bu, hadis ini hadis yang dhaif. Bahkan seperti Imam Albani rahimahullah menjelaskan hadis ini dalam hadis dhaif Al-Jami' As-Saghir, ini hadisnya palsu, hadisnya maudhu. Ala kulli hal, Bu, apapunlah alasan penamaan bulan Sya'ban, yang jelas bulan Sya'ban itu adalah bulan pemberian dari Allah. Bukan manusia yang namainya dengan bulan Sya'ban, tapi Allah lah melalui lisan Rasulnya yang menamainya bulan Sya'ban. Iya.
Berbeda Bu dengan bulan syamsiyah seperti Januari, Februari dan seterusnya. Ya, itu memang manusia yang menamakannya. Adapun bulan hijriyah, ada yang hafal bulan hijriyah enggak? Bu, khusus untuk ibu saja. Saya beri hadiah. Ya, saya beri hadiah. Yang santri enggak usah, yang ibu saja, yang guru-gurunya enggak usah. Hafal enggak bulan hijriyah? Saya kasih hadiah. Ada yang hafal? Ada Bu? Kalau gurunya sudah hafal insya Allah, karena yang diajarkan di Ababil seperti itu, ya kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, bahkan TK mungkin, ya TK juga diajari. Ada yang hafal Bu? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ada lagi? Nah, jangan dilanjutkan. Maksudnya satu orang saja. Itu udah kasih kata kunci tadi. Nah, angkat tangan Bu. Saya Pak Ustadz, ya, boleh. Ibu, boleh? Saya kasih hadiah 50.000. Nah, 50.000 Bu. Satu orang aja. Ya, banyak-banyak minta sama Allah. Ada yang hafal? Bukan gurunya ya, wali santrinya. 50.000 Bu hadiahnya Bu. Ada? Langsung cash Bu, enggak pakai nota, langsung cash. Iya, saya ulang lagi. Muharram, Safar, Rabiul. Terus mana? Boleh lah Bu, angkat tangan Bu. Kapan lagi kita Bu? Ya, nggak tahu bisa ketemu lagi, berjumpa lagi dengan saya, nggak tahu. Nah, ada Bu? Satu, kita hitung ya. Ya, sampai tiga aja ya. Kalau enggak 3 berarti hangus ya. 1 2 berapa? 2,5 katanya. Ya, 2,5 lebih dikit. Ada 3 berarti hangus ya. Ya, jadi PR Bu ya. Dikasih PR oleh santri. PR. Apa sih bulan Muharram itu? Apa sih bulan Safar seterusnya? Ya, atau bulan-bulan Hijriyah. Jadi bulan-bulan Hijriyah itu adalah pemberian dari Allah. Tidak sama dengan bulan yang lainnya. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika mendafsirkan ayat Quran surah At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan, inna iddatasy syuhur 'indallah asna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan namanya. Fi kitabillah itu dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi berbarengan Bu ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan pula bulan-bulan tersebut. Arba'atu hurum, minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu Bu, ada 4 bulan yang haram. Haram itu maksudnya bulan suci, bulan mulia, bulan diharamkan, dilarang manusia melakukan keharaman, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang riba,
Ya, di bulan-bulan lain pun juga dilarang, bukan tidak dilarang, tapi ketika di 4 bulan itu dilakukan, hukumannya, dosanya pun berlipat. Ya, dosanya pun berlipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika dinul qayyim." Demikianlah agama Allah yang lurus. Ketika bulan tersebut, kata Allah, "Fala tazlimu fihinna." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. "Wala tazlimu fihinna anfusakum." Baik diri kalian atau menzalimi orang lain di dalamnya. "Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah." Perangilah mereka orang-orang musyrikin itu secara kafah, sebagaimana mereka itu memerangi kalian secara kafah. "Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Belajarlah kalian, ketahuilah oleh kalian, ilmuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Bu, ketika menjelaskan ayat di atas, beliau menukilkan dari sahabat Abi Bakrah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba fil hajjatihi, yakni pada haji wada. Ayat tersebut dijelaskan oleh beliau atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Ya. Dan pada haji wada tersebut Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya, faqala alla inna zaman qad istadara ka hayati yauma khalaqallahu samawati wal ard. Ala, ketahuilah oleh kalian. Ya. Atau ingatlah, sesungguhnya zaman atau waktu itu berputar seperti keadaan sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanah asna asyara syahran, dan 1 tahunnya itu terdapat 12 bulan. Minha arba'atu hurum, 4 bulan, diantaranya ada 4 bulan yang haram. Salasatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut, bulan haram, bulan suci, bulan mulia. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Yang pertama adalah Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu setelah apa, Bu? Bulan Zulqa'dah setelah bulan apa? Setelah hari lebaran Idul Fitri, Bu. Ya, Idul Fitri bulan apa namanya, Bu? Bulan Syawal. Ya, jadi dalam bulan Qa'dah itu bulan haram, bulan suci, Bu. Ya, bulan-bulan yang banyak kebaikan. Wa Zulhijjah, dan setelah bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah yang kita namai dengan bulan haji. Ya, bulan haji. Yang berikutnya baru wal Muharram, ya, bulan Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut bulan haram. Wa Rajabul Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar, allazi baina Jumadi wa Sya'ban, yakni antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, itu bulan Rajab. Ya, nah inilah istidlal kita, cara berdalil kita atau syawahid dari bulan Sya'ban itu adalah pemberian dari Allah, bukan mengada-ada, bukan dari manusia. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, summa qala ayu yaumin hadha. Nabi bertanya kepada sahabat, ini hari apa? Sahabat mengatakan, kunna wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ya, ini kalau Rasul ya masih hidup. Kalau Rasul tidak hidup, maka Allahu a'lam. Itu jawabannya. Kalau kita ditanya, Allah wa rasuluhu a'lam, kalau Rasul hidup. Kalau Rasul tidak hidup, maka Allahu a'lam, Allah lah yang paling tahu. Maka fasakata, Nabi SAW terdiam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi, sampai kami mengira, kata sahabat nih, sampai kami mengira Nabi SAW akan menamai bulan tersebut selain bulan yang kami kenal. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, qala alaysa yaumin nahar, bukankah pada hari ini hari nahar? Ya. Maka sahabat mengatakan, qulna bala, tentu ya Rasul, ini hari nahar.
Summa qala, syahrin hadha, ayu syahrin hadha, ini bulan apa ini? Qulna wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya paling tahu. Kemudian fasakata hatta zananna annahu sayusammi bighairi ismih, sampai kami diam, ya kami terdiam, ya sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menamai ya bulan tersebut selain bulan yang kami kenal. Kemudian Nabi mengatakan lagi, alaisa Zulhijjah, bukankah bulan ini adalah bulan Zulhijjah? Para sahabat menjawab, iya Rasul, ini bulan Zulhijjah. Kemudian Rasul bertanya lagi, bukankah ya ayu baladin hadha, ini negeri apa ini? Daerah apa ini? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah yang paling tahu dan Rasulnya. Lagi-lagi para sahabat mengatakan, ya sampai-sampai Rasul akan menamai negeri ini selain negeri yang kami kenal. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, alaisatil baldah, bukankah ini negerinya Makkah, negeri haram, negeri yang mulia? Sahabat menjawab, iya, ini negeri yang mulia. Taib, kalau begitu kata Nabi sallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi balidikum hadha. Ini khutbahnya Rasul. Ya, wahai sahabatku, ketahuilah oleh kalian pada hari ini, pada bulan ini, pada detik ini, bulan-bulan yang haram, aku katakan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya darah-darah kalian, sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya kehormatan kalian diharamkan oleh Allah sebagaimana diharamkan pada hari ini. Artinya tidak boleh berbuat keharaman di bulan tersebut, ya. Nggak boleh menghinakan orang lain, nggak boleh merendahkan orang lain. Di bulan lain nggak boleh, apalagi di bulan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosanya lebih berat, lebih besar dosanya. Iya. Kemudian di akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hendaknya siapa di antara kalian yang hadir saat ini, sampaikan pesan-pesan saya kepada mereka yang tidak hadir. Maksudlah kita di sini. Ini kan pesan Rasul nih, wajib nih, amanah Rasul. Kalau Rasul berpesan, orang yang mendengarkan pesan Rasul ini sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Ibu pun juga demikian, ibu ya. Yang tidak hadir saat ini suami ibu, yang tidak hadir mungkin kakak ibu, sampaikan ini pesan dari Rasul kita. Mas, Pak, Mbak, ya pamanku, seterusnya. Nabi kita dulu pernah berpesan begini, ini bulan haram, nggak boleh kita merendahkan orang lain, nggak boleh kita merusak jalanan, ya, nggak boleh kita mengganggu orang lain, ya. Parkir mobil bu, ya, kalau bukan di tempat parkirnya bu, itu namanya ganggu orang lain bu, ya. Apalagi kalau bikin acara di jalan-jalan yang itu bukan milik kita bu, pernikahan misalnya, itu ganggu orang lain, ya, mengganggu orang lain. Kecuali kalau ada izin resmi, diizinkan oleh negara, maka ini lain cerita, ya. Maka yang seperti ini bu, dihindarkan. Nah, demikianlah syariat Allah benar-benar mengatur, jangan sampai satu di antara kita saling mengganggu orang lain. Ganggu saja nggak boleh bu, apalagi menyakitinya dengan tangan kita, menyakitinya dengan menyuruh orang lain untuk menghancurkan rumahnya, segala macam lah perlakuan yang nggak baik kepadanya. Jangan. Maka pesan Rasul di sini, sampaikan yang hadir saat ini kepada orang yang nggak hadir. Iya, boleh jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak hadir atau yang mendengar langsung kepada Nabi, boleh jadi orang yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada orang yang menerimanya itu lebih paham. Ya, maksudnya gini, ibu kan para sahabat tadi, ya, kan mendengar langsung dari Nabi. Belum tentu sahabat itu paham. Makanya perintahnya untuk disampaikan kepada orang lain. Karena boleh jadi orang lain yang mendengarkan pesan Nabi jauh lebih paham, jauh lebih mengerti. Baik. Jadi pada bulan ini bu,
Ya, bulan Sya'ban ini banyak sekali orang-orang atau sebagian di antara kita menyepelekan bulan ini atau lalai pada bulan ini. Kenapa mereka lalai, Bu? Itulah disebutkan oleh Nabi SAW, karena mereka ada dua hal. Ada orang yang beriman dan ada orang yang tidak beriman. Iya, ada orang soleh dan ada yang tidak soleh. Maka orang yang beriman yang lagi soleh kepada Allah, dia akan menyempatkan atau meluangkan waktunya sebaik-baik mungkin untuk melakukan ketaatan. Iya, karena amal soleh yang dilakukan saat ini, Bu, itu amat berat, Bu. Iya kan? Berat, Ibu. Ibu kalau puasa, Ibu sendirian yang puasa, yang lain puasa enggak? Enggak puasa mereka. Ibu sekarang sendirian baca Al-Quran, orang lain baca Al-Quran enggak? Sedikit sekali. Makanya pahalanya banyak itu, Bu. Itu jauh lebih ibadah kita jauh lebih ikhlas ketimbang bulan-bulan yang lainnya, karena memang solid waktu itu. Saat kita puasa, orang-orang semuanya nggak puasa. Beda kalau bulan Ramadan, semuanya puasa, ya kan? Kita puasa, orang lain semuanya puasa, orang Muslim. Ya, makanya ternyata, Bu, ya, yang membuat kita kuat puasa itu, Bu, yang membuat kita kuat puasa itu bukanlah karena mempersiapkan bekal di bulan Ramadan ini duniawi maksudnya. Akan tetapi yang menguatkan kita di bulan Ramadan itu adalah hasil latihan yang kita lakukan saat ini. Itu yang menguatkan kita. Itu nutrisi bagi orang-orang yang melakukan puasa bulan Ramadan. Inilah waktunya untuk memakannya. Ya, waktunya ibu untuk banyak puasa. Waktunya ibu banyak amal soleh. Ya. Makanya dikatakan Nabi SAW, bulan ini adalah bulan yang manusia banyak lalai. Ya, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan yang manusia banyak lalai di dalamnya. Mereka itu mempersiapkannya bagaimana, ya? Ketika Syawal nanti saya sudah memiliki mobil baru, sehingga saya bisa pulang mudik. Ya, ini loh hasil pencarian saya selama mudik sama di rantau, punya mobil mewah. Itu yang pertama. Ada yang menyibukkannya, oh ya, gimana ya, biar nanti Ramadan nanti saya harus menyiapkan pakaian-pakaian serba baru semuanya. Ini para pedagang ini. Jadi disebut dari sekarang sudah mencari reseller nih, reseller namanya, ya. Apa namanya itu? Ya, bakul, ya, dari bakul yang jual baju. Nah, itu kan udah ya nanti bulan Ramadan, ya kami pesan segitu ya, pesan segitu ya, pesan segitu. Jadi sibuk untuk dunianya. Itulah mereka menjadilah lalai. Tidak bagi orang yang beriman. Orang beriman jauh sebelumnya mereka sudah persiapkan, sehingga ketika bulan Sya'ban datang, bulan Rajab datang, Sya'ban datang, Ramadan, mereka ya mudah melewatinya, kuat mereka. Itulah makanan bergizi, ya, orang-orang yang bisa menempuh puasa di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, Bu, dalam sebuah hadis dari sahabat Usamah bin Zaid. Qala qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu minan Sya'ban. Bahasa kitanya begini, sahabat bertanya kepada Rasul karena melihat Rasul ini berpuasa di bulan Sya'ban itu banyak sekali, Bu. Dalam sebuah riwayat, ya, berpuasa full bulan Sya'ban. Ya, para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apa alasan? Ya, apa alasan engkau, ya Rasul? Kenapa kok banyak sekali engkau berpuasa di bulan Sya'ban ini? Sementara di bulan-bulan yang lainnya selain dari bulan Ramadan, engkau enggak seperti itu." Ya. Jadi bulan Sya'ban Rasul itu banyak sekali puasanya, Bu. Dalam sebuah riwayat hampir semuanya full puasanya.
Maka kata Nabi SAW mengatakan, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhan. Masya Allah ya. Kata Nabi, Bu, Pak, katanya, sahabatku, ketahuilah ya, pada bulan ini itu manusia banyak lalai. Banyak lalai antara bulan Rajab dan Ramadan ini bulan Sya'ban. Sehingga aku, kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, sehingga aku lebih suka ya, saya ingin pada bulan ini amalan saya diangkat oleh Allah melalui malaikatnya ila rabbil alamin, kepada Rabb al-alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, dan saya cinta, saya suka, saya ingin, saya gembira bila amalan saya diangkat kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Bapak Ibu sekalian, para ulama ketika menjelaskan hadis ini dan juga berdasarkan hadis-hadis yang lainnya, amalan seseorang itu diangkat ada 3 keadaan dan juga ada 4 keadaan. Nah, pertama, amalan kita diangkat oleh Allah setiap hari. Amalan kita diangkat oleh Allah itu setiap hari, Bu. Amalan kita diangkat oleh Allah itu setiap hari. Dan yang kedua, amalan kita diangkat oleh Allah seminggu sekali. Ya. Atau dalam amalan yang diangkat dalam mingguan ya, amalan yang diangkat dalam mingguan. Dan yang ketiga, amalan yang diangkat dalam bulanan, tahunan. Dan yang keempat, amalan kita diangkat dalam seumur hidup. Ya, seumur hidup. Kita masuk pertama. Amalan kita diangkat oleh Allah setiap hari. Setiap hari itu, Bu, siang dan malam. Itu 2 kali diangkat, Bu, dalam sehari. Ya, dalam sehari 2 kali diangkat oleh Allah. Yang pertama, amalan yang kita lakukan di siangnya. Ya, amalan yang kita lakukan di siangnya. Kapan diangkatnya? Di penghujungnya. Ya, saya ulangi. Yang pertama, amal yang kita lakukan di siangnya. Kapan diangkatnya? Di ujungnya. Di ujung hari itu. Kalau hitungannya pagi itu, Bu, adalah terbitnya fajar, maka berlalunya pagi hari, berlalunya sehari itu kapan? Ketika tenggelam matahari. Nah, sebelum tenggelam itu, Bu, itulah amalan pertama yang diangkat oleh Allah ke langit. Dari pagi itu, dari subuh kita beramal itu. Dari subuh, dari terbitnya fajar kita beramal. Nanti diangkat oleh Allah sebelum matahari ditenggelamkan. Dan kedua, Bu, di amalan yang kita lakukan di malam hari, dimulai dari tenggelamnya matahari. Kapan diangkatnya? Di ujungnya. Di ujungnya. Kapan ujungnya itu, Bu? Di sebelum terbitnya fajar. Ya, sebelum terbitnya fajar. Makanya, Bu, ke dalam sebuah hadis sebutkan, faman kana hina idzin fi ta'atin burika lahu fi rizqihi wa fi amalihi. Siapa yang dalam keadaan tadi, dalam keadaan pagi dia beramal sampai menjelang akhir dari siangnya, dan siapa di antara kita yang beramal di awal malam sampai ditutup awal malamnya atau di akhir malamnya, maka di pagi hari burika lahu fi rizqihi. Rizki yang kita cari, Bu, berkah, Bu.
ya, rezeki yang ibu cari itu berkah. Ibu seorang pedagang misalnya, sebelum berdagang dia sholat sunnah dulu, dia baca Al-Quran dulu, dia berzikir dulu, kemudian dia masak untuk suaminya, nyetrika baju suaminya, memandikan suaminya. Nah, bukan suaminya meninggal, enggak Bu ya. Jadi suaminya ibu tuh ibu mandikan gitu Bu. Masya Allah ya. Nah, ibu sekarang berdagang, punya ruko, Masya Allah ya, punya pangkalan gas segala macamnya gitu kan. Insya Allah Bu, dalam hadis ini rezeki yang Allah berikan kepada ibu berkah. Ya, berkah Bu. Demikian pula seorang suami mungkin ya, habis sholat subuh dia zikir pagi dan petang, balik ke rumahnya bantu nyuci piring ya. Kemudian bantu ngepel rumah, bantu cebokin anak misalnya, atau bantu mandiin istri ya, artinya mandi bareng gitu Bu ya, mandi bareng. Kemudian nyetrikain baju istrinya atau nyeboin anaknya, intinya kerjasama antara suami dan istri. Masya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, keluar dari rumahnya menuju kantornya, keluar dari rumah menuju sekolahnya. Maka kata Nabi SAW, burikalau fi rizkihi wa fi amalihi. Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi kerjanya. Masya Allah Bu ya. Jadi kalau konsep kita beragama atau konsep hidup kita ini memiliki agama Bu, semuanya akan menenteramkan jiwa kita Bu. Ibu nggak akan tidak akan ngomel-ngomel, nggak anak rasa. Saya rasa Ibu ya, lagi nyuci piring ngomel-ngomel, lagi nyapu ngomel-ngomel. Saya rasa nggak akan ada itu, karena dia mengerjakannya untuk Allah, agar dia mendapatkan rezeki yang berkah, agar yang ibu kerjakan selama ini diberkahi oleh Allah. Nah, mana dalil yang menyebutkan tadi? Amalan yang diangkat tadi kata Nabi SAW, yurfa'u ilaihi amalul laili qabla al-amalin nahar. Diangkat amalan kita kepada Allah, amalan malam sebelum amalan siang. Wa amalun nahari qabla amalil lail. Demikian pula amalan siang diangkat kepada Allah sebelum amalan malam. Nah, ini amalan yang pertama setiap hari diangkat oleh Allah, itu terjadi dua kali. Yang kedua yakni amalan pekanan, mingguan yang kita lakukan. Ini amalan terjadi pada Senin dan Kamis. Ya, terjadi pada Senin dan Kamis. Al-ardu li usbu'i fatu'radul a'mal kulla usbu'in marratain yaumal isnin wal khamis. Nah, jadi dalam seminggu itu ya, itu ada dua kali amalan diangkat, ini pada hari Senin dan hari Kamis. Mana dalilnya? Tu'radu a'malun nasi fi kulli jumu'ah ay usbu'in marratain. Allah akan mengangkat amalan manusia pada setiap minggunya dua kali. Jadi yaumal isnin wa yaumal khamis, hari Senin dan hari Kamis. Fa yughfaru likulli 'abdin mu'min. Mukmin mana saja ketika mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni saya, Allah ampuni dia. Masya Allah ya, Senin Kamis tuh Bu. Mukmin mana saja ketika mereka mengadahkan tangannya kepada Allah, merengek-rengek memuji Allah, bersalawat kepadanya, ya Allah ampuni saya, ya Allah, Allah ampuni dia. Kecuali ada pengecualiannya. Illa 'abdan bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali antara seorang hamba dengan saudara yang lainnya ada sengketa, ada permusuhan. Ya, ibu ya, gara-gara mobil parkir di depan rumah ibu berantem sama pemilik mobil. Ya. Nah, sebelum ibu berantem itu, segeralah minta maaf, Bu. Ya maafin saya ya, mungkin saya teriak-teriak, ya kamu sih yang salah, ngapain sih kamu parkir di depan rumah saya? Ya,
Nah, intinya saya minta maaf, lain kali jangan parkir rumah saya ya, kita damai ya. Nah, damai. Kalau ibu nggak mau damai-damai, udah. Maka bagaimana mungkin ketika Senin dan Khamis bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi sengketa antara guru dengan guru yang lainnya, ya, antara murid, ya, adik kelas dengan kakak kelas, jangan ada sengketa, jangan ada permusuhan, harus damai. Maka dalam lanjutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayuqalu, dikatakan kepada mereka orang yang sahna ini, orang yang ya permusuhan ini, utruku hazain, tinggalkan mereka berdua, tangguhkan mereka berdua, hatta yafi'a, sampai mereka benar-benar berdamai, saling memaafkan. Nah, Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang, kalau tidak salah, kibaru tabi'in, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dia mengatakan, ia baki ila imra'atihi yaumal khamis wa tabki ilaih. Imam Ibrahim Nakhai, beliau menangis merintih di depan istrinya pada hari Kamis, dan saya pun juga ikut menangis. Maka mengatakan, wa yaqul al yauma tu'radu a'maluna 'ala Allah azza wajalla. Pada hari ini, ya, pada hari ini adalah amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Imam Ibrahim An-Nakhai. Jadi suami istri saling menangis saja, Masya Allah, amalan kebaikan, Bu, ya. Mungkin wallahu ta'ala alam bisawab, beliau mungkin menangisi kesalahan-kesalahannya, menangisi dosa-dosanya. Nah, sehingga dengan tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala angkat amalannya. Kemudian jenis yang ketiga adalah diangkat yang tahunan, ya, amalan tahunan itu kapan diangkat oleh Allah? Yakni fi syahri Sya'ban. Ini pada bulan Sya'ban. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, wa syahru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan kepada Rabbul Alamin. Kemudian yang keempat adalah, ya, summa yurfa'u amalul umri kullihi ba'dal maut. Ini ketika kita meninggal, Bu. Ya, setelah kita meninggal, maka seluruh amalan yang kita lakukan selama ini itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Taib. Kemudian amalan, Bu, yang bisa, atau amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada bulan Sya'ban ini? Amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada bulan Sya'ban ini? Yang pertama adalah aksiru siyam, memperbanyak puasa. Fa amma siyamuhu minas sunnah minas sanati, adapun puasa yang bisa kita lakukan, fakana sallallahu alaihi wasallam yasdu siyam ahyanan wa fitra ahyanan wa yasumu hatta yuqala la yuftir wa yuftiru hatta yuqala la yasum. Ini dalil-dalil tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa itu, Bu, berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Terkadang beliau berpuasa dan terkadang beliau berbuka. Bahkan ada yang mengatakan la yuftir, Nabi SAW tidak berbuka. Jadi ketika beliau berpuasa sampai-sampai beliau dikatakan tidak pernah berbuka. Demikian pula wa yuftir, ketika Nabi berbuka sampai-sampai dikatakan tidak berpuasa.
Iya. Dalam Sahihain juga disebutkan dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa sampai-sampai kami mengatakan kepada beliau tidak pernah berbuka, dan ketika beliau berbuka sampai kami mengatakan terhadap beliau tidak pernah berpuasa. Dalam riwayat lain, la wallahi la yasum. Ya. Demi Allah, dalam riwayat lain, la wallahi la yuftir. Demi Allah, beliau tidak berbuka. La wallahi la yasum. Tidak, demi Allah, beliau tidak berpuasa. Kemudian riwayat lain dari sahabat Anas bin Malik. Ini tentang potret Nabi, Bu, ya. Bagaimana potret Nabi ketika berada di bulan Sya'ban. Kata Anas bin Malik, annahu su'ila an siyamin Nabi. Saya dulu pernah ditanya tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya menyampaikan. Apa kata Anas bin Malik? Ma kuntu uhibbu an arahu fi syahri sha'iman illa ra'aituhu. Ya, kata Anas, ya, kata beliau, saya tidak ingin, atau saya tidak ingin, benar-benar saya tidak ingin melihat Nabi SAW berpuasa. Ini berpuasa suatu bulan. Saya ulangi, saya tidak ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu bulan beliau berpuasa illa ra'aituhu, kecuali aku melihatnya. Artinya apa, Bu? Sahabat Anas bin Malik menginginkan tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa, tapi beliau selalu melihat Nabi berpuasa. Demikian pula wala muftiran illa ra'aituhu. Demikian pula, ya, saya tidak ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka kecuali aku melihatnya berbuka. Wala minal laili qa'iman. Saya juga tidak ingin melihat Nabi bangun malam, salat, zikir dan seterusnya, kecuali aku melihatnya. Sahabat Anas bin Malik enggak ingin melihat Nabi dalam keadaan ketaatan begitu, tapi beliau selalu melihat Nabi dalam keadaan itu. Wala naiman, dan saya juga tidak ingin melihat Nabi tertidur kecuali aku melihat Nabi tidur. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar, ya. Itulah sifat potret Nabi SAW berpuasa. Beliau berpuasa, kadang berbuka, kadang puasa lagi, kadang buka, kadang beliau tidur, kadang beliau terjaga, kadang beliau salat malam, kadang beliau meninggalkannya sesekali. Nah, wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yunkiru ala man yasrudu shauma dahra wa la yuftiru min. Dan sungguh Nabi sallallahu mengingkari orang-orang yang puasa terus-terusan, Bu, dan tidak mau berbuka. Jadi sepanjang hari puasa, enggak mau berbuka. Nabi mengingkari perbuatan ini. Kemudian Nabi mengabarkan wa yukhbiru an nafsihi annahu la yaf'alu dzalik. Orang-orang yang melakukan ini, ketahuilah saya enggak pernah berbuat seperti itu. Ya, mereka menyangka Nabi itu puasa sepanjang tahun. Mereka menyangka Nabi itu sholat semalam suntuk, enggak pernah tidur. Dikatakan oleh Nabi, disangka oleh Nabi, sahabatku, wahai orang-orang muslimin, ya, apa yang kalian sangkakan terhadap saya seperti itu, wallahi saya tidak pernah melakukan itu. Saya juga manusia, saya butuh tidur. Saya manusia juga butuh makan. Saya juga manusia ada hak istri saya, ada hak anak saya, ada haknya kaum muslimin, ada haknya tetangga, dan seterusnya. Ya, jangan sangka seperti itu. Ini bantahan Nabi SAW kepada orang-orang yang saya ingin berpuasa. Nabi SAW sudah diampuni dosanya oleh Allah yang telah berlalu dan yang akan datang. Ya, Nabi saja seperti itu berpuasa.
Ya, kalau begitu bagaimana dengan kami? Nabi saja dapat ampunan seperti itu, maka kami gimana? Nggak jelas, nggak ada dapat ampunan. Maka kami memperbanyak, ya, harus melebihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka apa? Berpuasa semalam suntuk, berpuasa sepanjang tahun atau sepanjang hari. Bahkan mereka juga nggak mau menikah, nggak mau mendekati wanita. Mereka nggak mau tidur, mereka sholat terus. Maka ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ma balu aqwamin yaqulu kadza wa kadza. Mana orang-orang yang mengatakan tadi, ya, sembarangan dia menuduh saya begini dan begitu katanya. Disangkanya saya nggak pernah tidur, disangkanya saya puasa terus katanya. Mana orangnya? Ketahuilah, kata Nabi sallam, ya lakinni usalli wa anam. Saya ini manusia, saya juga sholat, saya juga tidur. Wa asumu aftir, aku juga puasa dan aku berbuka. Wa atazawwajun nisa, jangan kalian sangka saya nggak suka wanita. Saya suka wanita, bahkan saya punya istri berapa? 11, Bu. Masya Allah, ya. Ya, saya baru 1, Bu, masih banyak lagi, Bu. Ya. Dan Nabi SAW akhirnya setelah meninggal Khadijah dan istri yang lainnya, di penutup kehidupan Nabi bersama istrinya 9 orang. Itu khusus Nabi, Bu, ya, 9 ya. Kalau mardi batasannya 4, Bu. Kalau suami ibu batasannya 4. Ibu baru iswan baru kan? Nah, iswan. Kemudian kalau 2 kalau 1 istri iswan, kalau 2 istri istu, kalau 3 istri. Nah, belum katakan istri, Bu, ya. Dani guyonan saja, Bu. Santai aja, Bu, ya. Kayaknya banyak yang ngantuk saya lihat tadi nampaknya. Ya, santri. Nah, santri aja ngantuk itu. Nah, kemudian kata Nabi SAW mengingatkan sahabat tadi. Kata Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnah saya, maka dia tidak termasuk golongan saya, tidak termasuk pengikut saya. Disebutkan oleh Nabi SAW memberikan semangat, inna di kulli amalin syirratan wa fatrah. Sesungguhnya setiap amalan kebaikan itu, Bu, amal soleh itu, Bu, ada masa-masanya malasnya, Bu. Ada masa semangat, ada masa malas. Lagi semangat-semangatnya, Ibu, ya mungkin setiap hari mau layani suami. Kalau lagi malas-malasnya, paling ya sekali sehari saja mungkin, ya. Kalau ada, kadang seminggu 2 kali misalnya kan. Nah, itu lagi malas-malasnya, ya. Jadi maksudnya amalan itu kadang ada masa semangat, kadang ada masa malas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana fatruhu ila bid'ah faqad dhalla." Ini masalah futur, ya, masalah futur kita. Siapa di antara kita futur atau lagi nggak mood ini, tapi nggak moodnya itu membawa dia kepada mengada-ada dalam agama kita ini, ya, membuat acara-acara yang baru dalam agama, ya, maka jauh dia dalam kesesatan. Wa man kana fatruhu ila sunnah, siapa yang futurnya masih menjaga atau malasnya masih dalam keadaan menjaga sunnah, melakukan sunnah Nabi, maka dia mendapatkan petunjuk, Bu. Maka dia mendapatkan petunjuk. Bahasa sayanya gini, Bu. Futur itu boleh, Bu. Boleh, tapi tidak usah lama-lama, Bu. Sejam jadi, ya cukup. Kalau boleh dikatakan 1 menit aja futur boleh, Bu. Ya, cukuplah 1 menit kalau boleh dikatakan. Iya. Tapi kalau Ibu futur, pastikan jangan sampai futur itu membawa kita kepada maksiat, ya. Kembali lagi ke masa kelam dulu. Ya, dulu kita kalau laki-laki mungkin, ya, banyak mabuk-mabukan, kemudian kita sudah mulai hijrah, kembali lagi mabuk. Ya, dulunya laki-laki mungkin dulu belum memelihara jenggot misalnya, masa futur hilang jenggotnya, ya, atau macam-macam lah dari amalan kebiasaan yang dilakukan sebelum dia hijrah. Nah, orang yang seperti ini, kata Nabi, Bu, dia jauh dalam kesesatan, dia jauh dalam petunjuk. Ini akibat dari futur, Bu.
Futurnya kalau membawa ke perbuatan seperti itu, ini jauh dari jalan yang lurus. Tapi kalau dia futur, masih menjaga jenggotnya, masih celana di atas masa kaki, ya, sang istri masih menjaga auratnya, kakinya ditutupin, ya, kemudian pakaiannya, tubuhnya dihijabin, ya, dan tidak melekuk-lekuk, tidak melenggok-lenggok jalannya, tidak menampakkan lekuan tubuh, intinya untuk suaminya, ini jaga ini. Ya. Nah, ini orang seperti ini dia mendapatkan apa? Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini di antara amalan yang potret Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan ibu sekalian ya, istri beliau sendiri Ummu Salamah pernah menceritakan tentang puasanya Nabi. Kata Ummu Salamah, "Ma ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'in illa Sya'ban wa Ramadan." Tidaklah aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW hampir-hampir berpuasa secara full ketika bulan Sya'ban. Kemudian amalan yang kedua. Amalan yang kedua yakni kita membaca Al-Quran. Amalan yang kedua kita membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, Bu, itu mulai diperbanyak, Bu, di awal bulan Sya'ban ini sampai di akhir ujungnya. Sehingga kita menghadapi bulan Ramadan ini, seorang muslim akan bisa menambah lebih banyak bacaan Qur'annya. Bulan Sya'ban dia bisa mengkhatamkan 1 juz, maka bulan Ramadan bisa jadi 2 juz, 3 juz, 4 juz dan seterusnya. 4 juz, 4 kali khatam. Ya. Dalam bulan Sya'ban dia bisa mengkhatami Al-Quran 1 kali. Ini keceplosan, tidak sadar saya. Ya, sabaqu bil lisan, ya. Kemudian ketika bulan Ramadan datang, dia bisa mengkhatamkan 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Salamah bin Khuail rahimahullah pernah berkata, "Kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qura." Dahulu dikatakan bahwa pada bulan Sya'ban itu adalah bulannya Qura, bulannya pembaca Al-Quran. Begitu pula lah yang dilakukan oleh sahabat Ammar bin Qais. Kalau nggak salah bukan sahabat ya, tabi'in. Nah, Ammar bin Qais dan para ulama yang lainnya, mereka menyongsong bulan Sya'ban ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah mengerjakan amalan-amalan soleh yang lainnya. Mengerjakan amalan-amalan soleh yang lainnya. Ini amalan soleh apa saja, Bu? Ya. Amalan soleh apa saja, hendaklah kita memperbanyaknya. Kita sedekah, nyantuni janda, ya, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, atau ya menyantuni para guru-guru, para ustadz atau ustazah, para penghafal Al-Quran dan seterusnya, banyak-banyak dilakukan pada bulan ini agar amal kita menjadi amalan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatannya Bu ya. Dari amalan soleh yang kita lakukan bulan ini, syaratnya jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau ibu tinggalkan, Bu, amalan yang ibu lakukan ini enggak bermanfaat. Ya. Syaratnya itu satu saja syaratnya, Bu. Ya. Kalau sudah sholat, berarti dia sholatnya kepada siapa? Allah, berarti tauhid. Ya.
Ibu menyantuni janda pahalanya jihad fi sabilillah. Ya, as-sa'i ala armilah wal miskina wal mujahidi fi sabilillah. Siapa di antara ibu sekarang menyantuni janda, bapak menyantuni janda dan menyantuni fakir miskin, menyantuni janda bisa menikahinya, menafkahinya dan seterusnya. Memperhatikannya setiap hari, Bu ya. Atau dikumpulkan dalam sebulan, bisa boleh jadi itu pahalanya seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai ibu sekalian banyak amal soleh yang dilakukan tapi solat 5 waktu ditinggalkan. Ya, ana sedih kadang, Bu ya. Sedih ya, sengaja meninggalkan solat 5 waktu secara terang-terangan. Iya. Sengaja, tidak ada rasa bersalah sama sekali kepada Allah. Diabaikan solat 5 waktunya. Padahal tidak ada uzur yang menghalanginya. Ya, sementara ada uzur saja, kewajiban solat tidak akan pernah gugur, Bu. Ya, kewajiban solat tidak akan pernah gugur. Jadi solat itu merupakan syarat utama diterimanya amalan soleh. Solat merupakan syarat paling utama diterimanya amal soleh. Sebutkan oleh imam atau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Tidak ada bagian sepeser pun, sedikit pun bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Allahu akbar ya. Demikian pula dalam perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man taraka shalah faqad kafar. Siapa di antara kita yang meninggalkan salat 5 waktu, maka dia telah kufur kepada Allah. Dia tidak mengimani lagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia bukan Islam lagi. Ya. Sesulit-sulit apanya ibu tetap melaksanakan salat 5 waktu, kecuali kalau ada uzur ibu, ya, ini lain. Uzur wanita itu haid, nifas, ya. Haid, nifas, itu uzurnya wanita. Kalau laki-laki nggak ada haid, Pak, nggak ada nifas. Kalau ibu istihadah masih, tapi tetap istihadah tetap sholat. Ya. Maka nggak ada uzur bagi orang yang tidak memiliki uzur, tidak ada tidak ada uzur bagi mereka meninggalkan sholat. Ya. Kecuali bagi wanita yang kita sebutkan tadi. Orang-orang yang meninggalkan sholat seperti ini, Bu, ini sama saja mereka meruntuhkan tiang agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amri Islam. Pokok agama itu adalah Islam. Wa umuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Wa zirmatu sanamihi, dan puncaknya itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal keagungan salat ini, Bu, salat 5 waktu ini, Bu. Ini ketika Isra Mi'raj. Ke Sidratul Muntaha Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah langsung, begitu ya. Yang awalnya 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Iya. Menunjukkan keagungan perintah salat itu. Sampai-sampai Allah berfirman, "Hafidzu salawat wa salawat al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Iya. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat salawatil wusta, salat wusta, ini salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, tegakkanlah kepadanya benar-benar dalam keadaan qanitin, benar-benar khusyuk kepadanya. Nah, demikian Ibu sekalian ya. Jadi syarat paling utama memperbanyak amal soleh agar diterima di sisi Allah, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu ya. Dan ya, keutamaan atau keagungan sholat ini banyak sekali dalam ayat-ayat atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin dan muslimat.
Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.